Ini kesempatan yang luar biasa, saya berjumpa dengan beliau ya. Karena berjumpa di tempat yang berbeda, biasanya di rumah sakit, kali ini Dr. Faroni yang datang ke studio di Pro 1 Samarinda. Halo, selamat siang Dr. Faroni. Selamat siang. Dokter, terima kasih nih. Sebetulnya harusnya ada di Poli ya dokter ya. Baik, kita kenalan lebih dekat dengan Dr. Faroni Cahyono Winata MPes SPOT Sport. Ini beliau satu-satunya nih ya, ahli di bidang ortopedi olahraga ya dokter ya? Iya, betul. Di Samarinda dokter? Di Samarinda. Oke, jadi para atlet atau juga olahragawan yang cedera olahraga datangnya ke dokter Faroni. Iya, Baik, gitu. sehat ya dokter ya? Siap. Baik, sebelumnya saya ingin tanya dulu jenis olahraga yang memang paling sering nih dok mengalami cedera itu olahraga apa aja dok? Yang mengalami cedera itu biasanya yang high contact ya, yang Oke. contact sport. Seperti misalnya sepak bola, kemudian basket. Oke. Iya, dan tapi tidak jarang juga sih memang cedera olahraga ini untuk yang non kontak ya, misalnya kayak senam itu juga banyak, lari itu banyak juga. Bagaimana dengan misalnya nih orang awam tapi melakukan olahraga apa juga memungkinkan biasanya terjadi cedera yang seperti dokter tangani? Justru memang sebenarnya yang kalau kita lihat populasi pasien yang mengalami cedera selama ini justru lebih banyak pasien yang rekreasional ya, yang bukan profesional atlet. Oke. Apa yang menjadi penyebab lebih banyak sebetulnya pasien umum bisa dikatakan demikian? Iya, karena memang untuk melakukan kegiatan olahraga dengan baik itu kan diperlukan beberapa hal nih. Satu, pengetahuan mengenai olahraga itu, ya kan. Seringkali orang melakukan kegiatan olahraga tujuannya baik sih. Oh, ingin lebih sehat. Mungkin ada, dok saya mau kurangin berat badan nih. Ada yang mau, saya mau beraktivitas lebih aktif supaya nggak cepat tua gitu kan. Iya. Niatnya baik sebenarnya. Supaya terbugar. Benar. Gitu, ya. Nah, tapi pada kenyataannya banyak yang ikut-ikutan aja nih. Diajak teman, ikut dong ini. Ikut dong ini. Oke. Ya kan, sehingga pengetahuan bagaimana melakukan olahraga itu dengan baik itu kurang. Jadi persiapan, pengetahuan, olahraga yang cocok dengan perlengkapan yang cocok ini juga penting diketahui ya Betul. dokter ya, supaya nggak cedera. Betul, juga nutrisi itu penting juga. Oke. Apa hubungannya sih ya? Ada ternyata. Ya, misalnya orang baru pulang kerja nih, belum sempat istirahat, belum makan, belum minum, dehidrasi nih. Ya kan, apalagi pas Samarinda lagi panas-panasnya nih. Wah, Iya. bentar hujan, sebentar panas ya, nggak jelas cuacanya kan. Begitu pulang kerja misalnya langsung diajak teman main, ya Langsung futsal. langsung futsal. Nah itu kan menjadi potensi untuk meningkatkan cedera juga sebenarnya. Oke, cedera seperti apa? Maksudnya cedera olahraga seperti apa ya? Yang ini memang bisa dikatakan cedera ringan atau cedera berat yang memang perlu penanganan lebih lanjut dok? Jadi kan kalau kita bilang jenis-jenis cedera ini apa dulu nih? Ya. Ya kan, ada yang cedera ringan, mungkin dia hanya terbentur aja, memar gitu. Kemudian ada misalnya sprain. Sprain itu cedera pada ligamen, yang kan dia ada gradingnya, ada yang grade 1, grade 2, grade 3, ya kan, atau cedera otot, ya kan. Jadi pastinya kalau pas ada pemain pelaku olahraga yang mengalami cedera, kita harus nilai dulu nih kira-kira ya seperti Ibu bilang tadi, ini termasuk kategori yang mana. Kalau yang ringan-ringan bisa cuma memar aja, ya tentu dia akan bisa langsung bermain kembali. Tetapi kalau dia lebih advance, ya mungkin perlu resting, ya kan, perlu penanganan lebih lanjut. Bahkan apabila kondisinya lebih berat, sampai bahkan bisa terjadi cedera, ligamennya putus, yang grade 3, misalnya ototnya sobek berat, bahkan bisa terjadi patah, ya kan. Itu tentu penanganannya harus berbeda dan tentu lebih advance penanganannya. Secara kasat mata dokter, apa yang bisa kita ketahui? Misalnya apakah terjadi pembengkakan, nyeri yang tidak sembuh-sembuh dan sebagainya, apa yang menjadi penanda? Jadi kalau penanganan pertama aja deh kita cerita ya. Kalau pada pasien cedera, secara general kita ada prinsip RICE yang kita lakukan. Yang kemudian berkembang menjadi PRICE. Apaan sih itu? Itu singkatan gitu. RICE dan PRICE. Dulu RICE, kemudian nambah P1 jadi PRICE. Nah, jadi orang bilang protection, jadi lindungin dulu yang daerah yang cedera kan. Kedua, rest, istirahatkan.
Kemudian eye itu icing. Jadi dalam konteks cedera akut ya, tidak ada tempat buat panas gitu. Ya, itu yang sering menjadi masalah. Orang begitu jatuh, "Dok, kemarin saya panasin nih," katanya teman gitu kan. Nah, ya padahal sebenarnya tidak. Pada cedera akut kita selalu bermain di dingin. Di icing. Itu kemudian di compression, dibebalut, dibebat begitu untuk mengurai pembekakan, dan di itu elevate, ditinggiin tungkainya atau daerah yang cedera ditinggiin. Semuanya bertujuan untuk mengurangi memar, mengurangi cedera yang berkelanjutan, dan untuk mengurangi nyeri seperti itu. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan dalam waktu 2-3 hari tidak ada perbaikan, sebaiknya itu segera dikonsultasikan ya, sampai nanti ternyata masalahnya berlanjut. Dan ternyata ligamennya putus ya. Dan itu tidak sederhana, benar. Dan itu tidak sesederhana yang orang pikirkan begitu. Pencegahan cedera tadi sudah dokter sampaikan. Persiapan olahraga juga menjadi hal penting. Nutrisi juga ini menjadi hal penting ya dokter ya. Kalau mau berolahraga ya. Betul. Karena memang banyak dari kita yang tidak memperhatikan itu dokter. Yang penting tujuan olahraganya tercapai, tapi segala persiapannya itu nggak dilakukan ya dok. Ini sangat berisiko terjadi cedera. Jadi kayak paling sering ini misalnya nih, dehidrasi itu yang paling sering menyebabkan pasien pelaku olahraga itu cedera. Ya seperti saya bilang tadi, misalnya baru pulang kerja, belum sempat minum, belum sempat makan, udaranya panas lagi kan, diajak main bola, lari-lari, berkeringat, nggak bawa air lagi ya kan. Tapi pada saat mereka bersemangat, mereka ada lupa, ini belum waktunya tidak ada air misalnya, sehingga mereka melanjutkan permainan, dan tentu dengan dehidrasi membuat satu konsentrasi berkurang, membuat otot-otot menjadi fungsinya berkurang. Tentu ini akan membuat organ-organ lain akan gampang fail ya, sehingga cedera akan semakin tinggi kemungkinannya. Gitu. Jadi nutrisi sebenarnya termasuk yang penting ya. Orang kadang nutrisi doang ya, gitu, minum doang ya. Tapi justru itu yang seringkali orang lupa, bahwa itu akan meningkatkan cedera juga. Misalnya tadi akibat olahraga bola, basket, apa saja biasa bagian tubuh yang rentan mengalami cedera? Ya sekali tergantung dari jenis olahraganya. Jadi kalau olahraganya misalnya nih bola ya kan, basket itu yang bola sama basket itu paling sering cederanya di lutut ya kan, mau entah itu ACL, entah dia meniskus atau bangkalannya ya kan. Nah, itu dua yang paling terkena di antara itu di antara semua pelaku olahraga yang paling jadi momok. Jadi setiap kali cedera pasien selalu datang, "Loh, bukan ACL kan?" Waduh, belum apa-apa baru duduk sudah nanyanya itu. Karena kan? Sudah sangat populer ada. Iya, sudah sangat populer. Padahal cedera itu bukan hanya itu. Ya kan, cedera hamstring, sombekan otot itu juga banyak gitu. Ankle pada pemain basket itu cukup banyak. Gitu. Kalau shoulder juga untuk misalnya pemain biasanya basket, softball, yang olahraga yang sering melakukan overhead activity ya, yang sering melakukan overhead activity itu yang lompatan itu juga cederanya. Kalau lompatan biasanya lutut ya. Iya, waktu mendarat ya. Jadi pada saat mendaratnya salah, itulah terjadi. Ya, karena jangan berpikir bahwa cedera ACL itu butuh suatu kejadian yang luar biasa. Misalnya begitu dia lari misalnya tabrak orang, terguling-guling baru cedera. Enggak, cedera ACL itu cuma kejadian cuma waktu dia mendarat, terpuntir, sudah jadi salah posisi mendarat. Jadi bukan suatu kegiatan yang impact yang besar, enggak justru sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, teknik itu penting. Cedera saat olahraga bolehkah diurut? Nah, ini banyak yang terjadi dokter ya. Dari pendengar setia RRI di Samarinda ini. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan pertanyaan. Silakan dokter. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara secara general ya, urut pada tempat yang cedera itu tidak diperbolehkan.
Ya, meskipun pada derajat cedera yang lebih ringan itu diperbolehkan, tapi bukan di area cederanya. Misal nih, betisnya cedera nih, ya kan, gastrocnemius atau apa bahasa Indonesia, betisnya lah, otot betisnya cedera gitu kan. Yang justru disarankan bukan di tempat cederanya. Kalau mau massage, pahanya deh. Bilang, kok yang di massage kok pahanya, ini aneh nih, iya kan? Sebenarnya tujuannya, misalnya, ya sekali lagi ini in case kalau untuk kasus-kasus dengan cedera derajat yang rendah ya, bukan yang cedera berat. Apa hubungannya sih massage di paha, misalnya dengan betisnya? Ternyata itu berfungsi untuk meningkatkan peredaran darahnya. So aliran darah yang menjadi lebih lancar, itu akan membuat cederanya mendapat suplai darah yang lebih baik, ya kan, mengurangi pembengkakan, suplai nutrisi pasti lebih baik. Nah, itu akan meningkatkan potensi untuk sembuh, gitu. Jadi bukan di tempat cederanya, itu tidak benar. Dokter tadi kan yang belum cedera nih, kalau sudah cedera dokter, cedera olahraga, tadi dokter katakan, wah ternyata sudah di rumah tadi melakukan rise tadi nggak sembuh nih dok nih, apa yang harus dilakukan dokter? Seperti saya sampaikan tadi, kalau apabila setelah 2-3 hari dilakukan penanganan awal tadi ternyata tidak membaik, ya sebaiknya segera dikonsultasikan. Ya kan, karena kita tidak pernah tahu sebenarnya ke derajat cederanya ini seberapa sebelum diperiksa, ya kan. Tentunya kalau untuk pasien-pasien yang dimana setelah terjadi cedera terus memang tidak bisa digerakkan sama sekali tungkainya misalnya, ya mungkin tidak perlu tunggu sebenarnya 2-3 hari, ya kan. Pada saat kejadian sendinya lepas, ya segeralah dibawa. Misalnya ternyata bengkok, dalamnya curiga patah, segeralah dibawa gitu, ya kan. Nah, pada saat konsultasi tentu kita akan menilai, ya kan, kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kita biasanya sering saya tanyakan, ini kejadian ini gimana sih, karena dari kejadian itu kita bisa memikirkan, oh nih kira-kira ya cedera kemungkinan ini. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, dan tentunya kita bila diperlukan kita akan melakukan pemeriksaan tambahan. Dari situ kita akan dapat menilai ini cederanya apa sih, gitu, seberapa berat. Nah, tentunya nanti setelah itu baru kita akan memutuskan apa yang harus kita lakukan. Jadi tindakannya bisa banyak sekali, gitu, tergantung dari lokasi yang cedera, kemudian organ apa yang cedera, kemudian seberapa berat cederanya. Jadi mulai dari mungkin bisa mulai dari pemberian obat-obatan saja, ya kan, slow resting, fisioterapi, sampai operasi itu kalau memang diperlukan tentu akan kita sampaikan. Operasi ini justru tidak terlalu banyak sebenarnya. Banyak pasien yang datang cedera itu bukan di ranahnya operasi. Banyak pasien-pasien yang penanganan awalnya salah. Pada saat datang berobat konsultasi itu untuk penanganan lanjutan, justru menjadi kasus bermasalah karena sudah terlambat, gitu. Sehingga tentunya untuk recovery-nya, penanganannya harus lebih advance, harus lebih rumit dibandingkan pada saat awal dia. Itu udah sering terjadi. Sebenarnya yang masuk ke ya istilahnya sampai kasarnya kita kena vonis operasi itu sebenarnya nggak banyak. Iya. Ya malah banyak yang memang kita treat tanpa operasi. Itu saya bilang tadi, ada obat-obatan, kadang dengan terapi. Ketika kita mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres akibat olahraga, maka sebaiknya lanjut konsultasi ya dok ya. Lalu kita misalnya dokter memberikan penanganan, pengobatan, ini apa yang harus dilakukan pasien dokter? Nah, jadi memang yang paling penting sebenarnya kalau buat saya adalah diskusinya nih. Jadi pasien ini harus mengerti ini sebenarnya dia cederanya apa, gitu. Ya kan, dan kita perlu jelaskan kalau cederanya seperti ini, ya kan, rencananya itu seperti ini misalnya. Kayak yang sering saya sampaikan, paling gampang nih, misal cedera pada meniskus pada bantalan, ya kan. Pasien sering nanya, dok, ini perlu dioperasi nggak? Dia datang udah 4 bulan nih, ya kan. Saya sering bilang begini, kalau seandainya bapak ibu punya luka nih,
ya kan? Normalnya kan 1-2 minggu udah sembuh nih ya. Nah, jadi kalau 4 bulan nggak sembuh lukanya, emang masih bisa sembuh sendiri. Iya kan? Ya pasien tuh, iya berarti memang nggak bisa dong, harus diapa-apain nih. Ya itu yang saya perlu, saya sebenarnya saya jelasin ke pasien supaya pasien mengerti bahwa ini bantalan meniskus ini perlu dioperasi misalnya ya. Ini karena ya memang potensi healingnya sembuhnya setelah 4 bulan misalnya itu sudah sangat kecil sekali nih. Gitu. Atau kalau sobekannya besar sekali ya kita perlu jelasin ini kalau nggak dijahit gimana caranya dia mau sembuh. Dan perlu dijelaskan juga ini kalau seandainya ini tidak dioperasi misalnya. Iya, misalnya memilih tidak dioperasi nih dok ya. Sebenarnya dokter menyarankan dioperasi begitu. Sobekannya pasti akan tambah gede. Ya sama seperti kalau bapak ibu pakai baju nih sobek, kalau nggak dijahit dipakai aja terus tambah gede nggak sobekannya? Ya kan dari situ dia akan berpikir oh ya iya sih masuk akal. Ya dimana bantal itu kan pasti dipakai terus, nempelnya di lutut dia tiap hari jalan. Iya kan? Dan tiap kasus berbeda. Misalnya ada pasien cedera aja dia bilang dok saya nggak mau olahraga lagi gimana? Perlu nggak dioperasi misalnya? Ya tergantung pekerjaan dia apa. Makanya mungkin buat bapak ibu yang pernah jadi pasien saya, kalau saya tanya pekerjaan, ya ditanya ya. Saya selalu tanya pekerjaannya apa, olahraganya apa, aktivitasnya apa, karena kita pengen tahu nih, ini hari-hari dia ngapain ini. Ya kalau dia hari-hari kerjanya kantoran, ini cederanya pas kebetulan diajakin main bola dan memang sebenarnya dia nggak seneng dan dia nggak ada rencana untuk kesana lagi, senangnya hobinya misalnya sepedaan aja. Ya, kadang kita sarankan untuk fisioterapi penguatan. Ya, dia tidak butuh stabilitas yang terlalu baik di lutut. Gitu. Jadi kadang kita sarankan fisioterapi aja itu cukup untuk hidupnya dia. Gitu. Jadi memang ini cedera ini sangat individual. Gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan untuk semua pasien sama tindakannya. Pasca pengobatan dokter, baik itu yang tadi dokter katakan ya, hanya dengan obat, fisioterapi, berapa lama dia akan kembali sembuh? Demikian pula dengan yang operasi dokter. Nah ini jawabannya sekali lagi individual sekali. Oh individual juga. Iya, jadi cederanya apa nih? Misalnya, kalau dia aja yang orang selalu yang menjadi momok bagi semua orang yang bermain, yang pelaku olahraga. Ini misalnya seandainya dia ternyata perlu operasi, nih, ya kan? Pemulihannya tentu berbeda dengan fisioterapi yang baik. Kalau seandainya dia bukan atlet profesional, biasanya kita target antara 6-9 bulan. Dengan catatan fisioterapinya harus baik. Kenapa? Karena nanti dari fisioterapi itu akan dilatih bukan hanya masalah kekuatannya, masalah pergerakannya. Nanti untuk masalah proprioceptif atau kita bilang memori untuk positioning. Jadi seringkali misalnya kita tutup mata, kita kan tahu lutut kita menghadap ke sini, ya kan arahnya. Nah itu yang masuk proprioceptif. Itu harus diajari kembali. Gitu, jangan sampai sudah selesai operasi, sudah fisioterapinya panjang, terus belum selesai dia udah main lagi, gitu. Sehingga dia cedera kembali kan sayang gitu. Dan dia harus kembali ke nol lagi, gitu, ya kan? Dan berbeda dengan atlet profesional, target kita lebih panjang, ya kan? Kita bisa sampai 9-12 bulan bahkan. Ya. Kenapa? Karena kita harus ada tahapan fisioterapi di mana kita harus kembalikan dia ke lapangan, gitu. Bagaimana dia bisa kembali lagi menjadi atlet profesional? Jadi dan banyak kita yang pasien bilang, dok ini saya bisa main bola lagi nggak? Saya bisa main basket lagi nggak? Nah itu bisa. Asal tadi disiplin fisioterapi. Asal disiplin. Nah itu yang perlu kita membuat pasiennya mengerti. Itu perlu kita jelaskan di awal. Bahkan sebelum kita memberikan treatment, ya kita harus jelasin dulu ekspektasi harapan kita nih sejauh mana gitu. Ya jangan sampai nanti pasiennya sudah melakukan begitu banyak treatment ternyata tidak sesuai harapannya dia, kan itu sedih sekali. Masa pemulihan ini memang sama sekali tidak boleh melakukan olahraga dulu ya dok ya? Oh enggak juga. Oh enggak juga. Enggak nah ini juga. penting kita Enggak juga. Ini enggak juga sebetulnya. Enggak juga. Misalnya nih cedera hamstring itu sering juga nih. Pelari, pemain bola itu kan sering tuh cedera hamstring.
Hamstring perut, Dok? Otot paha yang bagian belakang itu. Otot paha belakang. Itu sering pasien cedera juga. Ya kan dulu orang berpikir bahwa yang namanya cedera harus diistirahatkan. Betul-betul nggak boleh olahraga. Iya. Gitu. Tapi ternyata dalam penelitian yang terakhir ini menyebutkan bahwa apabila cedera itu melewati fase akutnya, itu kita harus lakukan fisioterapi. Diapain sih? Di stretching, dilakukan penguatan. Dan itu ternyata dari penelitiannya memberikan gambaran healing yang lebih baik dibandingkan resting total. Dan sehingga dia akan recovery lebih cepat. Dan pada saat sudah bisa kembali untuk sport, dia akan performanya akan lebih bagus dibandingkan orang yang istirahat total. Dokter tadi mengatakan bahwa sebetulnya penanganan cedera ini tidak melulu berujung pada operasi, dokter ya. Tapi apakah ada kemungkinan tingkat ketidakberhasilan, dokter? Misalnya pasien ini sudah sampai pada tahap operasi ya, tadi yang dokter katakan. Tapi pada akhirnya tidak bisa kembali pulih akibat cedera olahraganya, dok. Saya sejak awal saya selalu sampaikan, ini kita harus tahu ekspektasinya apa dulu. Harapan dia apa dulu gitu. Ya kan, nah jadi setelah kita mengetahui harapan dia apa, tujuannya dia apa, kita bisa memikirkan kemungkinannya itu, ya kan. Untuk pada kasus-kasus yang memang cederanya banyak sekali, sometimes itu tidak bisa gitu. Jadi itu sudah diberikan pemahaman di awal, dok ya? Iya, jadi kita harus jelaskan dulu targetnya apa. Kita bukan seperti paranormal, enggak sih, cuma maksudnya kan target tiap orang itu kan berbeda. Dan kita bisa memprediksi ini kira-kira kalau seperti ini masih mungkin nggak gitu, ya kan, dia kembali ke aktivitas seperti sebelumnya, ya. Dan kita perlu jelaskan juga bahwa target itu bisa tercapai kalau kita ada kerjasama bersama gitu. Artinya bukan hanya usaha dari saya saja, tetapi dari pasiennya juga harus ada usaha. Dan itu yang perlu saya buat mengerti dulu gitu, ya kan. Bahkan kalau memang yang seringkali menjadi masalah nih, contohnya kalau ada pasien dari luar kota yang jauh sekali kayak dari Kubar, ya kan, ya saya berpikir targetnya dia apa gitu, sehingga saya tidak bisa memberikan dia ekspektasi terlalu banyak, kecuali dia bisa stay di Samarinda misalnya untuk lanjut fisioterapi, ya kan. Tentu halnya berbeda kalau misalnya memang dia stay-nya di Samarinda, kemudian dia mempunyai niat untuk kembali berolahraga, kita perlu jelasin, ya, kalau dengan fisioterapi yang seperti ini, misalnya programnya sekian waktu, bisa ikutin nggak gitu. Kalau memang dia berkomitmen, ya kita berharap gitu bahwa dia akan kembali. Apakah pasti? Ya, kita sebagai manusia tidak bisa memastikan itu, ya kan. Tapi kita mempunyai harapan dan mempunyai proyeksi ke depannya dia bisa melakukan ini gitu. Meminimalisir terjadinya cedera pada olahraga, apa yang harus dilakukan? Jadi mungkin sudah saya jelaskan di awal sedikit. Jadi satu, kita harus tahu tekniknya. Jadi karena kan bermain bola sama futsal itu kan kelihatannya mirip ya. Yang dimainkan bola gitu. Tetapi kan mempunyai konsep yang berbeda. Potensi cederanya juga berbeda. Gitu. Body contact lebih banyak di futsal dibandingkan di lapangan besar, ya kan. Jadi secara teknik harus mengerti dulu, sepatunya juga berbeda kan, lantainya juga berbeda, gitu. Jadi pertama kita harus tahu pengetahuannya dulu. Olahraga apa yang mau dilakukan. Kemudian kedua, perlengkapannya itu harus sesuai, ya kan. Jangan nanti misalnya mau main basket pakainya sepatu lari. Kenapa pakai itu? Yang ada cuma ini, gimana? Ya. Kemudian ketiga, faktor nutrisi juga harus dipertimbangkan. Ya kan, dia harus mikir ini paling sering kalau pelari malam loading gitu kan. Habis malam loading paginya hujan, gak jadi lari, gembung dah. Okay. Jadi kemudian selain itu juga harus mengetahui batasan diri. Kemampuannya sejauh mana, ya kan? Sehingga kalau mau melakukan lebih, ya silakan dilatih sehingga kemampuan ini meningkat, menyesuaikan dengan harapannya tadi itu, targetnya apa. Dan yang nggak kalah penting itu lingkungannya.
lingkungan gimana sih? Ya bagaimana lapangannya, bagaimana teman-temannya memberikan support atau enggak, itu penting itu. Ya, jangan sampai melakukan olahraga tetapi teman-temannya istilahnya sekarang toksik begitu ya. Lagi ngetren sekarang toksik lingkungannya. Itu akan mempengaruhi dari kegiatan berolahraga itu sendiri nanti.